Yang paling utama begini deh, ada yang disebut dengan efek kejut. Nah, isu anak-anak yang nakal dibawa ke barak TNI itu memberikan efek kejut pada anak-anak yang biasa nakal, yang belum dijaring. Coba lihat tempat nongkrong udah bersih sekarang. Anak-anak yang biasa bolos sekolah sudah nggak ada. Di Indonesia ini, satu orang Indonesia itu belum sampai kesadaran takut. Nah, sekarang tuh sudah ada rasa takut, akhirnya yang bolos nggak jadi. Ini semuanya dari Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Plus dan saya sudah dengan sejumlah orang narasumber. Di segmen kali ini saya akan membahas lebih dalam terkait dengan pro dan kontra terkait dengan program barak militer untuk para siswa. Saya akan sapa terlebih dahulu para narasumber yang sudah hadir di Studio CNN Indonesia. Pertama, Wali Kota Bogor, Dedi Ar-Rahim. Assalamualaikum Pak Dedi, terima kasih sudah hadir. Malam, ya, terima kasih. Baik, berikutnya ada peneliti dari Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro. Mas Bawono, terima kasih. Malam Mas Bram. Selamat malam, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada pula psikolog anak Irma Gustiana. Mbak Irma, selamat malam. Selamat malam Mas Bram. Terima kasih. Dan tidak hanya 3 orang narasumber, namun ada 1 yang melalui sambungan luar studio. Saya akan sapa, yaitu Ketua Komnas HAM, Anies Hidayah. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Anies. Ya, malam Mas Bram. Baik, terima kasih sudah bergabung para narasumber, baik di studio maupun juga melalui sambungan online. Saya akan ke Pak Dedi terlebih dahulu. Artinya menarik ketika tahap 1 tingkat provinsi sudah berjalan, ada 3 paling tidak, saya ingat, Depok, Purwakarta, dan kota Anda, kota Bogor, akan mengadakan. Jadi artinya ini menjadi inisiatif, atau kemudian ada edarannya, atau kemudian hanya melaksanakan perintah dari atas ke bawah, seperti apa Pak Dedi? Ya, terlepas dari pro dan kontranya, sebetulnya kan ini program Provinsi Jawa Barat ya. Kami tentu harus menjawab dengan langkah-langkah teknis yang paling mungkin kami laksanakan. Yang pertama, dari sisi kesiapan sarana prasarananya dulu. Kebetulan di Kota Bogor itu ada Batalion Garuda 315, mereka punya barak dan memiliki juga semacam instruktur dan pelatih. Sehingga dapat dikatakan bahwa Kota Bogor mencukupi, memadai sarana prasarananya. Kemudian yang kedua tentu kami harus juga mendalami sebetulnya. Mendalami itu begini, supaya tidak salah maka pesertanya siapa begitu kan. Yang dikategorikan anak nakal ini kira-kira syarat prasyaratnya seperti apa. Nah itu yang mau saya dalami. Nah justru itu kami yang tidak ingin kesalahan. Makanya kami coba menyiapkan dulu, kemudian mencoba mendalami tentang persyaratan yang nantinya bakal bisa dipenuhi. Nah salah satu alternatif yang kami akan ambil adalah membuka pendaftaran manakala memang orang tua yang tidak sanggup atau sudah tidak mampu lagi mendidik anaknya. Nah kemudian tentu harus di cross check, kami juga akan libatkan psikolog tentunya, kami akan libatkan juga Komisi Perlindungan Ibu dan Anak, termasuk juga tokoh-tokoh, sehingga pada saat nanti kami laksanakan, sarananya siap, kemudian anak-anaknya juga yang akan diseleksi juga memenuhi, termasuk nanti secara akuntabilitas keuangannya juga memadai. Jadi karena semua memang harus dicocokkan. Ya, harus dicocokkan. Jadi artinya kami tidak ingin kalau memang nanti menjadi kewajiban dan kemudian dijadikan sebagai sebuah program yang lebih resmi, tentu harus kami persiapkan secara mendadak. Tapi kalau dari sekarang paling tidak kami sudah melihat, mendengar, dan juga mendalami lah apa-apa saja yang harus kami lakukan. Pak Dedi, saya tertarik soal standar yang Anda katakan. Apa yang kemudian bisa menjadi evaluasi bagi Anda yang sudah dilakukan provinsi, apa yang kemudian tidak ingin Anda ulangi kemudian ada di kota Anda nanti? Yang pertama begini, harus bisa dibedakan mana anak-anak yang sudah masuk ke area pidana ya. Kenakalan yang sudah melibatkan misalnya narkotika, obat-obatan, dan juga senjata tajam misalnya. Atau mereka sudah melakukan hal-hal yang meresahkan publik secara umum, tentu bukan lagi masuk di ranahnya pendidikan, pembelajaran untuk anak-anak masuk barak militer. Tetapi betul-betul pendidikan ini lebih menekankan kepada momentum. Manakala anak-anak ini sedang kehilangan arah, maka ada guidelines yang namanya negara memakai aparat untuk mendorong ke arah kebaikan dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, maka ini kita anggap sebagai refreshing program ya, bukan sebagai
seperti misalnya di negara-negara maju itu kan ada wajib militer, tetapi lebih ke kalau zaman sekarang orang-orang itu bilangnya outbound lah begitu. Oke, tapi bagaimana logika masyarakat bisa memisahkan itu? Artinya Ya. dengan di medsos ramai orang menganggap ini semi wamil begitu? Ya, kalau menurut saya sih tidak penting juga, tidak penting lagi. Kenapa? Di balik itu metodenya ataupun apa sebetulnya kan tadi sudah kita kasih batasan. Bukan wajib militer, tetapi lebih kepada pembinaan yang dilakukan oleh negara melibatkan aparat yang mempunyai metode dan yang pasti dalam konteks pelaksanaannya ujungnya adalah ada semacam ilmu yang mereka terima ya. Dan paling tidak mereka akan mencoba untuk mempunyai seorang patron ya, misalnya militer yang memang disiplin, kemudian juga ada program ada role model ya, untuk ada role modelnya. teman-teman Kurang siswa lebih itu ya? aja dulu. Oke, Ya. baik, kami tangkap. Ya. Sebelum lebih jauh, saya ingin ke Mbak Anis terlebih dahulu. Jadi artinya Mbak Anis, Komnas HAM tidak terlalu positif pada awal Mei lalu mengatakan harus dikaji lebih dalam dulu, pelatihannya akan seperti apa dan segala turunannya. Namun sekarang ternyata tidak hanya Pemprov, beberapa kabupaten kota juga akan melaksanakan. Komnas HAM melihatnya seperti apa, Mbak? Ya, sejak awal kami mengatakan bahwa kebijakan ini perlu dikaji ulang gitu ya, perlu hati-hati. Kenapa? Karena pemerintah Indonesia dalam konteks hak asasi manusia itu kan terikat untuk memberikan perlindungan yang optimal bagi anak karena kita sudah meratifikasi Konvensi Perlindungan Anak, kita punya Undang-Undang Perlindungan Anak, juga ada Undang-Undang Hak Asasi Manusia gitu ya yang memberikan jaminan penuh bagaimana anak sebagai bagian dari kelompok rentan ini harus diberikan perlindungan gitu karena hak asasi anak adalah bagian dari hak asasi manusia. Nah, ketika pendidikan ke barak militer ini mulai diwacanakan dan bahkan akhirnya sudah mulai dijalankan, tentu ada beberapa catatan kami. Yang pertama adalah terkait dengan diksi anak bermasalah, anak nakal gitu ya, dan istilah lainnya itu juga perlu dilihat kembali gitu ya, karena itu stigmatif terhadap anak, bisa menimbulkan trauma dan lain sebagainya, sehingga itu juga kurang tepat. Yang kedua, dari sisi kewenangan, militer TNI ini kan tidak memiliki kewenangan untuk memberikan pendidikan bagi sipil gitu. Kalau memberikan pendidikan bagi militer tentu saja itu bagian dari kewenangan tugasnya gitu ya. Tetapi bagi sipil saya kira ini bukan kewenangannya gitu. Bahkan di dalam Undang-Undang TNI yang terbaru meskipun ada perluasan kewenangan tidak mencakup juga urusan pendidikan gitu. Lalu yang ketiga, sesungguhnya ini juga mempertanyakan apakah kemudian sistem pendidikan kita belum mampu menjawab persoalan-persoalan yang selama ini dihadapi anak gitu ya. Karena kalau di militer itu kan pendekatannya fisik gitu ya. Apakah sebelum dilakukan pendidikan ke barak ini dilakukan asesmen terlebih dahulu terkait dengan kondisi fisik, psikis, mental gitu ya, dan lain sebagainya, sehingga pasca pendidikan itu kemudian dilakukan asesmen kembali apakah ada dampak yang ditimbulkan karena pendekatannya kan fisik ya. Anak-anak yang tidak terbiasa dengan pendidikan fisik itu kan juga bisa menimbulkan trauma, ada bisa juga sakit dan lain sebagainya gitu, sehingga itu perlu diantisipasi gitu. Oke, Nah, Mbak Anis, catatan-catatan sebelum jauh ke sana, saya nanti akan mendalami soal itu ke Anda. Tapi yang ingin saya dalami terlebih dahulu, jadi kalau Anda mengatakan soal stigmatisasi, definisi anak nakal, kemudian itu akan menjadi bisa bermasalah, apa yang kemudian bisa Komnas HAM gambarkan terkait definisinya terlebih dahulu begitu, Mbak? Iya, anak dengan perlindungan khusus gitu ya, atau anak yang berhadapan dengan hukum. Karena misalnya anak yang berhadapan dengan hukum pun itu juga tunduk pada sistem peradilan pidana anak gitu. Jadi selalu ada pendekatan yang berbeda, yang lebih berperspektif pada pelindungan pada anak ketika kita merespon persoalan-persoalan yang itu melibatkan anak gitu. Oke, jadi artinya tapi kalau tadi kemudian seingat saya Pak Deddy mengatakan seharusnya kita memisahkan ketika memang bermasalah dengan hukum itu ya biarkan hukum saja, tapi di luar itu masih bisa ditangani dengan pendekatan semi militer kedisiplinan itu menjadi definisinya begitu, Mbak Anis. Iya, kan itu lebih ke pendidikan fisik ya.
Nah, di pendidikan sipil itu kan tidak mengedepankan pendidikan fisik, tetapi lebih ke pendidikan terkait dengan penguatan pengetahuan ya, informasi gitu, analisis gitu, sehingga ini berbeda sama sekali pendekatannya gitu, Oke, sehingga seperti yang saya sampaikan di awal perlu dilakukan satu asesmen terlebih dahulu sehingga kita bisa melihat ada dampak-dampak negatif positifnya tidak gitu ya setelah dilakukan pendidikan di barak militer gitu baik. karena ini kan harus diukur gitu. Oke, oke, saya kembali kepada Dedi kalau begitu. Jadi artinya ada standar yang kemudian harus Ya, lebih didalami, ya, pendekatan yang bukan pendekatan fisik begitu kalau betul. Mbak Anies tadi bilang. Seperti apa tanggapan Ya Anda? kombinasi sebetulnya kan tadi saya sampaikan. Kalau buat kita orang tua, mungkin setelah saya amati, ini program sebetulnya seperti outbound, ya, tetapi dengan atribut militer di lingkungan militer, kemudian diampu oleh guru maupun pelatih militer. Tetapi saya setuju dengan Mbak Anies? Anies tadi ya, bahwa memang kita nggak bisa lebih dari hal-hal yang memang standar untuk pendidikan sipil ya, di mana memang urusan fisik ini berbahaya kalau berlebihan buat anak-anak bisa jadi mereka nanti justru jadi masalah. Tetapi yang penting begini, ini kan label ya. Kita sekarang menyentuh orang tua yang memang sudah tidak mampu lagi menangani anaknya. Ini semacam refreshing program tadi kan. Oke, Tadi dari beberapa siswa yang sudah mengikuti kan ada semacam apa namanya pengakuan ya bahwa mereka bisa berubah dari yang sebelumnya tidak disiplin menjadi disiplin. oke. Nah itu poin di situ aja dulu. Tapi itu tadi ada latihan baris berbarisnya, Pak. Ya, Tapi kalau sipil ya, kan memang tidak ada PBB-nya begitu, ya Pak Dedi. saya mendalami juga ternyata memang tidak seperti latihan fisik pada saat misalnya Taruna Akabri selama 1 tahun ada di Lembah Tidar misalnya kan. Jadi tidak seheboh itu, tetapi Oke. sebagai program yang bentuknya adalah program kejut ya, ini cukup berhasil. Oke, Ya. itu yang akan kemudian Anda terapkan di Ya paling Kota tidak Bogor beginilah, ya. paling tidak kan kalau sudah kita siapkan, saya maunya begini, tidak ada anak Kota Bogor yang masuk sana, karena tidak ada yang masuk dalam kategori label anak-anak nakal. Oke, Pak Dedi, tapi kalau Anda mengatakan tadi orang tuanya yang mendaftarkan. Ya. Jadi artinya ketika tidak ada yang mendaftarkan, Oh tidak jadi, artinya begini. oke, tidak ada Pemkot yang kemudian melihat Ya. mana atau laporan sekolah Ya dari makanya guru. kan begini, ini kan urusannya banyak nih, harus ada izin tentu dari orang tua, bukan kemudian anak yang dikategorikan misalnya ya, anak yang terlantar begitu kan, kemudian kita masukkan kan berbeda. Oke. Jadi memang harus ada kaitan dengan edukasinya, ada kaitan dengan parenting ya, ada urusan dengan bagaimana kemudian ada perubahan sikap yang tujuannya menjadi lebih baik. Jadi Oke. memang ini sangat kompleks, makanya kami siapkan. Harapan pemerintah daerah tentu tidak ada yang mendaftar karena anak-anak Bogor tidak ada yang nakal kan Oke, gitu kan. harapannya begitu kalau di Begitu. Kota Bogor ya. Baik, saya ke Mbak Irma terlebih dahulu. Jadi Mbak Irma, kalau kemudian tuntutannya adalah asesmen lanjutan, banyak poin yang juga jadi standar begitu pada pelatihan. Anda melihat seperti apa? Oke, yang pertama tentu ini adalah program yang memang diambil sama pemerintah untuk memenuhi tadi 3 pusat pendidikan di Indonesia kan. Pertama adalah keluarga, kedua kemudian sekolah, dan ketiga adalah masyarakat. Tentu di sini ada bentuk pemerintah. Nah, pemerintah memang tadi seperti Kang Dedi sudah sampaikan ada efek kejut dan memang mengejutkan untuk semua pihak tentunya ya. Dan buat kami pun juga seperti itu. Nah, jadi ketika kita melihat konteks bahwa anak bermasalah kemudian didisiplinkan dengan masuk ke dalam barak militer, di situ ada semi militerisme gitu kan yang diberikan, kita harus melihat lagi anak-anak yang masuk di sana. Saya setuju sama Pak Dedi gitu ya, bahwa anak-anak ini harus dipilih dan dipilah dulu sebenarnya gitu, karena setiap anak ini mereka punya kebutuhannya masing-masing. Jadi ibaratnya ada puluhan anak masuk, tapi sebenarnya konteks kebutuhannya beda-beda. Oke. Mungkin ada anak yang fatherless, nggak ada ayahnya. Mungkin ada anak yang memang nggak ada aturan yang konsisten, sehingga dia akhirnya mencari itu kepuasannya di luar. Oke. Sehingga memang perlu ada penilaian lebih lanjut untuk bisa menilai ini efeknya nanti jangka panjangnya seperti apa. Oke, Mbak Karena Mas Bram,
sebuah perilaku itu terbentuk sekitar 66 hari sampai 254. Jadi kalau 18 hari si anak ini pulang, lalu ya dia bisa ada efeknya, efek kepatuhan semu, rebound effect. Jadi mungkin akan kembali lagi kepada perilaku Perilaku yang sebelumnya. lama. Atau memang pada beberapa anak yang mungkin tipe anaknya mungkin sensitif. Tapi karena harus masuk, terpaksa masuk dengan diizinkan orang tua, maka bisa jadi ada trauma. Traumanya tidak sekarang, tapi mungkin nanti jangka panjang. Saya pengen masuk di situ dulu. Saya tertarik bahwa ada 3 pilar Anda katakan, pemerintah, anak, dan keluarga. Jadi artinya kalau Anda pandang sejauh ini yang sudah terjadi begitu pada Pemprov, pada beberapa daerah yang akan melaksanakan, sebetulnya pemerintah sudah aware-kah soal itu bahwa ada keluarga juga loh yang membentuk habit anak dari kecil? Idealnya sebenarnya 50% adalah peran keluarga, kemudian 30% peran sekolah, dan 20% adalah peran lingkungan masyarakat. Dan itu adalah peran aktif pemerintah, RT, RW, kemudian ya yang paling besar negara lah ya gitu ya. Dan memang sekarang balik lagi nih, ini kan ada sesuatu yang proaktif yang sudah dilakukan oleh pemerintah setempat. Tetapi memang perlu untuk dinilai kembali, dikaji kembali supaya tadi ke anak-anaknya memang ada pembentukan karakter yang nanti berkelanjutan. Dan yang buat kami gitu ya, yang paling penting adalah bagaimana nanti keluarga ini membina gitu kan. Kalau tadi pasca, karena kan tadi saya dengar guru BK-nya nanti yang akan dimintakan laporannya, ya kan. Tapi bagaimana orang tuanya? Apakah ada pembinaan dari RT RW, kemudian mungkin PKK, ya kan, atau kemudian ikatan-ikatan perempuan lain, atau mungkin ya tadi memang secara berkelanjutan. Nah, karena menjadi orang tua itu kan harus belajar terus ya Mas Bram ya, dan dimanapun ya harus mau untuk terus upgrade dengan tahapan anak juga selalu belajar. Benar, betul. Saya akan ke Mbak Anies terlebih dahulu. Jadi Mbak Anies, sejauh ini akan seperti apa? Artinya awareness masyarakat akan semakin tinggi, tuntutan soal standarisasi apa yang kemudian dipelajari, yang ditanamkan dalam barak itu juga akan semakin banyak. Komnas HAM akan seperti apa langkahnya dengan daerah yang semakin banyak membuat ini, Mbak Anies? Ya, kami kan juga sudah menerima pengaduan dari orang tua, salah satu orang tua yang anaknya dibawa ke barak militer, dan tentu kami menindaklanjuti aduan itu gitu ya, melakukan analisis potensi pelanggaran HAM-nya di mana. Dan sebenarnya Komnas HAM juga sudah menyampaikan rekomendasi kepada Gubernur Jawa Barat terkait dengan program ini untuk ditinjau ulang gitu. Seperti yang saya sampaikan, memperhatikan prinsip-prinsip kepentingan terbaik bagi anak, bagaimana perlindungan anak pada masa mereka menjalani pendidikan gitu ya, mengantisipasi potensi adanya dampak traumatik dan lain sebagainya karena pendidikan fisik gitu ya yang dibawa ke barak militer gitu. Jadi poin-poin itu sudah kami sampaikan kepada Gubernur Jawa Barat melalui surat resmi yang dikirimkan oleh Komnas HAM. Mbak Anies, jadi artinya sebetulnya apa respon pemerintah ketika menerima beberapa rekomendasi-rekomendasi itu? Artinya memang dianggap selaras dengan apa yang sudah dilakukan atau seperti apa? Ya, dalam rekomendasi yang kami sampaikan kepada para pihak terkait, termasuk dalam hal ini kepada Pemprov Jawa Barat, memang kami belum menerima responnya gitu ya, sehingga kami masih akan menunggu responnya seperti apa. Dan kalau tidak salah Komisi Pelindungan Anak Indonesia juga sudah melakukan pemantauan gitu ya ke barak dan menemukan sejumlah fakta-fakta di mana ada semacam paksaan gitu ya, kalau tidak ikut maka bisa tidak naik kelas dan lain sebagainya gitu. Jadi ini juga menjadi salah satu catatan yang terus kami cermati gitu, dan Komnas HAM akan terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Pemprov Jawa Barat, apalagi melihat indikasi ini akan diberlakukan di beberapa kabupaten kota gitu di Jawa Barat. Oke, saya kembali kepada Dedi. Jadi artinya dengan ada catatan dari Komnas HAM begitu Pak, apa yang kemudian bisa jadi jaminan warga Kota Bogor itu ya tidak merasakan hal yang sama ketika masuk nantinya? Ya begini, efek kejutnya ini kan sudah dirasakan di level anak-anak ya. Jadi orang tua yang tidak mampu mendidik anaknya kemudian bisa membawa-bawa nama gubernur untuk menakut-nakuti kan, kurang lebih seperti itu kan. Nah, kemudian dari pengalaman yang sudah dilaksanakan, jangankan 18 hari ya anak-anak pisah sama orang tua, 2 hari 3 hari mereka udah kangen. Tetapi di situ
ada moratorium gadgetnya. Nah mungkin disitulah kemudian ada perenungan-perenungan yang kemudian menimbulkan efek positif ya. Tetapi kembali tadi, kalau buat kita sih sebetulnya, kalaupun ternyata dengan efek kejut ini bisa mengurangi kenakalan anak, kemudian bagaimana anak-anak tidak terlalu tergantung sama permainan atau game seperti Mobile Legends seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur, ini kan sebuah hal yang baik. Namun kembali, kalaupun dilaksanakan, kami akan lihat juga, kami akan pelajari juga bagaimana Purwakarta melaksanakan, bagaimana Cianjur melaksanakan, bagaimana Depok melaksanakan, apa kekurangan kelebihannya, dan apa yang harus kami lakukan memperbaiki atau menyempurnakan. Jadi memang berproses dalam rangka tadi, kalau buat anak-anak Bogor siap-siap ya, yang nakal akan kita masukkan ke dalam barak militer. Kami siapkan 100 tempat tidur, 80 untuk anak laki, 20 untuk anak perempuan. Nah, ini pesan kuat yang kami sampaikan. Tujuannya tadi mudah-mudahan tidak ada yang masuk karena kemudian lebih nurut kepada kedua orang tua, kemudian juga mereka mungkin tidak lagi main gadget berlebihan. Nah ini sebagai hal-hal yang menurut saya efek kejut tadi. Pak Dedy, tapi menarik kalau tadi Mbak Irma mengatakan ya faktor orang tua dan lingkungan rumah juga cukup menentukan. Anda mengatakan soal ya habit bermain gadget. Bagaimana ketika pulang, memang itu yang dia lihat di rumah, itu kan menjadi masalah baru. Artinya jangan-jangan apa yang ada di barak tidak bisa diterapkan di rumah, bukan tidak bisa dilakukan, tidak bisa diterapkan gitu Pak. Tadi Mbak Ima ya, sudah sampaikan ada teorinya. Seseorang itu mungkin bisa terpengaruh cepat dalam kurun waktu tertentu. Tapi mereka akan lebih lama di rumah kan. Kalau di rumahnya tidak ada perubahan, orang tuanya juga tidak berubah, orang tuanya tidak ikut dalam program parenting di dalam barak militer juga, ya mungkin akan sia-sia. Makanya di Bogor kami kemarin diskusikan juga dengan Dandim 0606, dengan Komandan Batalion, kami akan lakukan juga satu sesi di mana orang tuanya akan ikut di barak ya, tetapi tidak dipertemukan. Jadi ada efek kangennya aja dulu. Mereka dengan kangen aja mudah-mudahan dua-duanya ada perubahan. Artinya dalam satu batch yang sama ya, ketika anak masuk orang tua juga akan... Iya, tetapi kan tidak tentu orang tua tidak 18 hari, mungkin cukup 1 hari saja. Tetapi dari situlah mereka juga mungkin bisa merenung juga bahwa ada kesalahan juga pada saat mereka membina anaknya kan begitu kan. Nah disitulah kemudian harapannya tentu ada perubahan yang drastis dan begitu dia kembali ke rumah maka klop. Orang tuanya juga berubah, anaknya juga berubah. Tapi artinya dengan pendekatan di barak itu, maksudnya ketika orang tua in charge ikut di sana? Orang tua akan ikut dalam program parentingnya. Jadi pembinaan tentu melibatkan psikolog, kemudian juga ada mungkin juga ada pelatih, ada guru, ada orang-orang yang ahli yang nantinya juga akan memberikan semacam sesi-sesi bagi orang tua untuk kemudian nanti mempersiapkan pada saat anaknya kembali ke rumah. Artinya di kota Anda akan Anda batasi ya, mana yang sipil, mana yang kemudian kedisiplinan dan militeris. Makanya tadi kami juga tentu tidak ingin melanggar ya. Kami sangat sadar betul bahwa ini sangat kompleks. Makanya kami hati-hati meskipun kami siapkan, pihak militernya pun teman-teman di TNI juga harus tahu bahwa ada batasan-batasan yang menjadi semacam standar rules-nya. Di mana tidak boleh kita loncat ke sana. Dan begitu juga kalau memang berlebihan secara fisik, ada juga nanti akibat-akibat yang bisa ditimbulkan. Termasuk efek psikologisnya, baik jangka menengah, jangka pendek maupun jangka panjang. Baik. Saya ke Mbak Anies terlebih dahulu. Jadi artinya Mbak Anies ketika memang ada jaminan atau kemudian ada rencana untuk bisa mengevaluasi lebih bisa memahami lagi karakter anak, bagaimana pengawasan Komnas HAM agar kemudian ya semua sesuai dengan rencana, harapan kita tidak ada yang melenceng dari ketakutan, kekhawatiran kita, Mbak? Ya tentu pandangan kami sejak awal kan kami mengingatkan bahwa program ini bisa berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia ya, karena beberapa hal tadi soal pendekatan dalam pendidikan gitu ya. Itu yang pertama gitu dari sisi konsepnya dulu gitu. Yang kedua tentu juga dari sisi dampak gitu, karena ini kan juga belum dilakukan asesmen pasca pendidikan barak ini, dampak yang dirasakan anak-anak seperti apa gitu ya, karena sekali lagi
pendidikan di barak militer gitu ya, itu sama sekali berbeda dengan pendidikan di sekolah-sekolah yang selama ini kita kembangkan gitu. Sehingga dampak psikologis tadi Mbak Irma juga sudah menyinggung gitu ya, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjangnya mungkin tidak kelihatan sekarang gitu ya, tetapi baru kelihatan nanti gitu. Ini kan juga harus kita mitigasi sejak awal gitu, sehingga kita tidak berharap nanti misalnya sampai ada jatuh korban baru kemudian kita melakukan evaluasi gitu. Jadi sejak awal mari kita melihat secara proporsional program-program seperti ini, karena sebenarnya pemerintah gitu ya dari sisi pendekatan dalam mengembalikan anak-anak dengan pelindungan khusus itu kan sudah ada upaya-upaya ya di Kementerian Pendidikan, kemudian di dinas-dinas sosial itu kan juga ada rehabilitasi mekanisme yang dibangun gitu ya. Di sekolah ada guru BP dan lain sebagainya, termasuk juga bagaimana tanggung jawab orang tua dalam pola pengasuhan ini juga tidak bisa dilepaskan gitu. Jadi pentingnya kita semua berangkat dari perspektif HAM untuk menghindari adanya potensi-potensi yang ditimbulkan, itu saya kira sangat penting gitu. Oke, perspektif HAM, saya garis bawah itu hal yang menarik. Saya ke Mas Bawono terlebih dahulu. Yang menarik di minggu lalu, Indikator Politik mengeluarkan survei terkait dengan tingkat kepuasan, tidak hanya terhadap Pemprov, tapi gubernur dan juga wakil gubernur. Saya ingin ke hal yang lebih spesifik lagi soal ternyata yang puas itu jumlahnya cukup banyak begitu. Artinya masyarakat menerima dengan happy begitu pun dampak yang sudah ada? Ya Mas Bram, jadi kami melakukan survei ya di Pulau Jawa untuk melihat 100 hari kinerja gubernur-gubernur di Pulau Jawa, termasuk di Jawa Barat. Ya. Kenapa kini kami pikir penting untuk dilakukan? Karena kan ini kali pertama kita kepala daerah kita tuh dilantik di hari yang sama, 20 Februari 2025 kemarin. Jadi tentu saja 100 harinya pun akan sama. Jadi ini untuk mengukur bagaimana kepuasan dalam 100 hari. Nah, dalam konteks Jawa Barat kita melihat menemukan dari hasil survei itu memang kepuasan terhadap kinerja gubernur Jawa Barat Bapak Deddy Mulyadi ya itu ada di angka 94,7% gitu ya. Dibandingkan dengan gubernur-gubernur lain di Pulau Jawa itu memang jauh lebih tinggi. Nah, kita juga ingin melihat di setiap daerah itu, termasuk di Jawa Barat, bagaimana awareness publik atau dukungan publik terhadap sejumlah program unggulan. Nah, di Jawa Barat ini kan ada beberapa program unggulan. Katakanlah program yang dari awal ketika dilantik Pak Deddy Mulyadi sudah menggaungkan gitu ya. Termasuk dalam hal ini penitipan anak di barak militer. Juga ada program-program lain misalnya seperti. Tapi dari data Anda artinya mayoritas dong ya? Sangat setujunya 3,1, setujunya 61. Ya, jadi dalam hal program penitipan anak di barak militer, kita pertama-tama menanyakan dulu soal awareness publik di Jawa Barat ya. Baik. Jadi 89,5% publik di Jawa Barat tahu program tersebut. Tahu artinya pernah dengar, pernah membaca dengan program tersebut. Dan kita tanyakan lagi bagaimana dukungan publik terhadap program tersebut. Memang di saat survei kita lakukan gitu ya, ada tadi seperti Mas Bram sampaikan dan juga tadi tampilkan, itu ada di angka 92,9% ya, mendukung gitu ya. Jadi artinya setuju. Kalau 92,9% kita bulatkan 93%, artinya masyarakat menginginkan program ini berlanjut, tapi jangan langsung jawab karena di segmen berikutnya nanti saya akan lebih dalam menggali soal data dari Indikator Politik Indonesia. Untuk tetaplah bersama kami di Prime Plus.